Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abrar. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti Pontianak. Nama saya adalah Muhammad Rifki Abrar. NIM saya 2210417829. Saya berada di kelas EF1 semester 8, jurusan manajemen. Cuman saya saat ini sedang mengerjakan mata kuliah analisis lingkungan bisnis di semester 6. Jadi pada hari ini saya diberikan tugas UAS, ujian akhir semester, dari Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis lingkungan bisnis, yaitu Bapak Adi Mursalin SMM. Izin Bapak Adi untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester saya. Jadi langsung saja ke tugasnya. Di sini ada laporan analisis video ujian akhir semester, yaitu tentang mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Saya sudah coba buat outline ya untuk reaksi saya tentang ini. Jadi Bapak bilang tugasnya adalah silakan tonton 2 video ini, jelaskan dalam bentuk video ini kira-kira apa yang mereka bicarakan dan apa yang Anda dapatkan dari kedua video ini, sebutkan siapa pemain di video ini. Nah, izin Pak Adi, setelah itu saya telah membuatkan outline-nya bahwa laporan analisis video ujian akhir semester mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Nah, laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akademik saya di mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Fokus utama dari laporan ini adalah meninjau, menganalisis, dan merangkum 2 buah video presentasi proyek akhir yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Pancabakti di bawah bimbingan dosen pengampu Pak Adi Mursalin. Yang 2 video tadi sudah saya dengarkan dan sudah saya tonton juga dengan seksama dua-duanya. Jadi konsep analisis makro disajikan secara kreatif menggunakan metode konseptual dan pendekatan drama ataupun analogi. Langsung saja ke bedah video nomor 1, yaitu video pertama yang ini, izin. Yang ini, Bapak, yang ini video pertama dan ini video kedua. Pokoknya ini saya bilang ini video pertama dan ini video kedua. Nah, lanjut ke bedah video 1, UAS analisis lingkungan bisnis pastel dan bisnis perusahaan. Nah, video ini menggambarkan sekelompok mahasiswa yang melakukan diskusi kelompok di sebuah kafe karena menghadapi kebingungan terkait materi analisis eksternal perusahaan. Untuk mendapatkan kejelasan akademis, mereka memutuskan untuk menemui salah satu rekan mahasiswa mereka yang berperan atau bertindak sebagai Pak Adi atau dosen pengampu pada mata kuliah kita ini. Dalam skenario pertemuan tersebut, karakter ini memberikan penjelasan mendalam mengenai kerangka kerja analisis pastel kepada teman-temannya. Lanjut ke komponen pastel yang dibahas. Jadi ada komponen pastel yaitu faktor pastel. Faktor pastel itu adalah penjelasan dan indikator kasus, ada juga politik atau politikal, kebijakan pemerintah, stabilitas politik negara, dan regulasi perdagangan yang mempengaruhi iklim investasi. Ada juga ekonomi, yaitu kondisi makroekonomi seperti tingkat inflasi, fluktuasi suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat daya beli masyarakat. Lanjut ke sosial, ada aspek demografi populasi, gaya hidup konsumen, tren budaya, serta faktor pastel, yaitu penjelasan atau indikator kasus. Pergeseran preferensi pasar dalam memilih produk. Yaitu lanjut ke teknologi, ada perkembangan inovasi digital, adopsi teknologi otomatisasi, dan bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Isu-isu lingkungan hidup, keberlanjutan atau sustainability serta adaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu lingkungan. Dan terakhir ada hukum atau legal, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, aspek hukum ketenagakerjaan, dan kepatuhan regulasi bisnis lokal maupun internasional. Di dalam video tersebut terdapat daftar pemain ataupun aktor di situ. Video ini diproduksi dan diunggah oleh mahasiswa melalui kanal YouTube bernama Sabinus, yang berisikan dengan anggota kelompok yang saya sudah lihat. Yang pertama ada Sabinus, yang kedua ada Alberta Pipisarnila, yang ketiga ada Lucia, dan yang keempat ada Susana Sophia, serta yang kelima Agustia Rosiandini. Lanjut ke bedah video nomor 2, yaitu UAS analisis lingkungan bisnis. Ini judulnya. Jadi video kedua ini menyajikan metode pembelajaran yang lebih unik dengan menggunakan format drama mahasiswa serta nyanyian lagu favorit bersama.
Kelompok ini mengeksplorasi kompleksitas komponen lingkungan bisnis dengan cara mengolaborasikan materi akademis dengan analogi kisah cinta, nyanyian lagu favorit, serta hubungan interpersonal. Nah, faktor ekonomi dari analogi hubungan atau konsep bisnis dianalogikan sebagai kesiapan atau kondisi finansial atau keuangan individu dalam berkomitmen membangun hubungan jangka panjang. Ada juga faktor sosial budaya diibaratkan seperti keselarasan antar belakang keluarga, nilai-nilai tradisi dan kebiasaan masing-masing pihak. Serta ada juga faktor politik atau hukum, digambar secara kreatif sebagai bentuk restu resmi atau persetujuan yang diberikan orang tua. Di akhir video, para mahasiswa berinteraksi dengan Pak Adi selaku dosen pengampu kita untuk meminta izin mengadakan kegiatan menonton film bersama sebagai bentuk apresiasi atas metode pengajaran yang inovatif. Nah, mereka juga merayakan ulang tahun Pak Adi yang ke-58. Sebelumnya, selamat ulang tahun Pak Adi yang ke-58. Salam dari saya, salam sejahtera. Semoga selalu memberi motivasi yang baik untuk kami sebagai mahasiswa yang diampu dari Pak Adi Mursalim. Dengan mempersembahkan lagu apresiasi bertajuk Thank You Teacher, itu tadi anak-anak membuat lagu itu, menyanyikan lagu itu untuk merayakan ulang tahun Pak Adi yang ke-58. Lanjut ke daftar pemain dan aktor dari mahasiswa tersebut. Yang tadi di video kedua, yaitu yang pertama ada Christian Vincent, yang kedua ada Desfree Lim Elton, pemilik kanal YouTube, yang ketiga ada Grafika Maya, yang keempat ada Jepanya, yang kelima Lam Hot Tria Sihombing, yang keenam ada Pak Adi, selaku dosen pengampu. Jadi setelah saya ringkas, terdapat manfaat dan value yang saya peroleh. Yang pertama ada metode asosiatif dalam pembelajaran, penggunaan analogi kreatif seperti kisah cinta, seperti nyanyian lagu favorit, serta seperti teater yang memerankan seseorang atau seperti role model or play gitu. Bahwa konsep manajemen strategi yang kaku dapat dipahami secara lebih intuitif dengan kegiatan kreatif tadi, serta mudah diingat oleh kita sebagai mahasiswa. Nah, yang kedua ada kerangka analisis risiko eksternal, yaitu memberikan panduan praktis bahwa perusahaan yang sukses bukan hanya perusahaan yang kuat secara internal, namun melainkan perusahaan yang paling adaptif dalam merespon ancaman dan memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal. Nah, yang terakhir ada esensi kolaborasi dan dinamika tim. Jadi kedua video tadi menyoroti pentingnya teamwork atau kerjasama, diskusi kritis, dan komunikasi yang solid dalam memecahkan studi kasus bisnis yang kompleks. Sudah segitu saja dari dua video ini yang diberikan tugas oleh Pak Adi sebagai soal UAS kami sebagai mahasiswa. Izin Pak untuk mengumpulkannya. Maaf, izin Pak, saya telat sekitar pagi ini baru mengirimkannya. Sebenarnya tadi malam jam 12 malam telat batasnya. Maaf Pak, izin telat karena daerah Pontianak sedang ada pembagian pemadaman listrik. Sebenarnya tadi malam saya mau buat videonya dan mau menyelesaikannya, cuman terkendala oleh mati lampu itu Pak. Selesainya juga subuh baru itu Pak, maaf. Jadi pas saya bangun pagi langsung saya kerjakan. Izin Bapak, maaf telat. Sekali lagi minta maaf atas apabila ada kesalahan dari presentasi ini, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.